Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Anisya Astuti. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang stomata. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih stomata itu? Nah, sebelum dimulai, di sini ada beberapa yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu pengertian stomata, terus yang kedua yaitu terbuka dan tertutupnya stomata, dan yang terakhir itu faktor-faktor yang menyebabkan terbuka dan tertutupnya stomata. Stomata berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu mulut. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Stomata itu sendiri merupakan bentuk tunggal dari stomata yang berfungsi sebagai organ diapit sepasang sel penjaga yang mirip dengan sosis melengkung. Dua sel penjaga tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada dinding sel, vakuola, nukleus, dan kloroplas. Proses membuka dan menutupnya stomata. Proses membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh pompa potasium dan faktor internal berupa hormon pertumbuhan yang bernama asam absitat. Adanya faktor cahaya dari lingkungan ini akan menyebabkan ion potasium bergerak menuju sel penjaga pada sekitar epidermis. Sel ion potasium ini akan masuk dengan cara aktif transport melalui jalur khusus pada sel permukaan sel penjaga. Proses aktif transport ini memerlukan energi atau ATP. Peningkatan ion potasium pada sel penjaga menyebabkan perubahan patih menjadi malat dalam setiap sitoplasma. Hal ini akan menyebabkan potensial air dalam sel menurun sehingga air masuk ke dalam sel penjaga melalui mekanisme osmosis. Air masuk ke dalam sel penjaga yang dipengaruhi bentuk sel sehingga stomata akan membuka. Nah, pada sore hari hingga malam hari ketika sinar matahari mulai meredup, ion potasium akan keluar dari sel penjaga sehingga malat pada sitoplasma kembali menjadi patih. Hal ini mengakibatkan potensial air di dalam sel menjadi naik dan air akan meninggalkan sel penjaga sehingga bentuk sel kembali seperti semula. Terbuka dan tertutupnya stomata. Yang pertama yaitu temperatur atau suhu. Jika suhu lingkungan tumbuhan tersebut normal, maka stomata akan membuka, dan jika naik suhu di atas normal, akan meningkatnya laju respirasi sehingga kadar karbon dioksida meningkat. pH akan turun dan stomata akan menutup. Hal tersebut untuk mencegah respirasi kelebihan. Kedua, yaitu cahaya atau fotonasti. Dengan adanya cahaya yang banyak, fotosintesis akan berjalan sehingga karbon dioksida dalam daun akan berkurang dan mengakibatkan stomata terbuka. Cahaya matahari merangsang sel tertutup menyerap ion karbonan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Sebaliknya, jika tidak ada cahaya matahari, stomata akan tertutup. Maka dari itu, cahaya matahari memegang peranan penting dalam pembentukan stomata pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu air atau hidronasti. Apabila tumbuhan mengalami kekurangan air, maka potensial air pada tumbuhan akan turun, termasuk sel penutupnya, sehingga stomata akan tertutup. Dan sebaliknya, jika tumbuhan memiliki kandungan air yang tinggi, maka dari itu stomata akan membuka. Terakhir itu yang keempat, yaitu bahan kimia atau kemonasti. Nah, bahan kimia ini berkaitan dengan karbon dioksida. Tekanan faktor tersial karbon dioksida yang rendah dalam daun akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi pada pH yang tinggi kisaran 6-7 akan merangsang penguraian patih menjadi gula sehingga stomata akan terbuka.